Baik, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Alor, Bapak Rey, yang saya hormati Ketua Gamki, yang saya hormati para senior Gamki yang telah ada, saya kira disebut satu-satu ya. Yang saya hormati Bapak Ketua kami dari kami, ya, Korps Alumni, Hai. luar biasa. Dan saya hormati Ketua Pemuda Katolik, kemudian dari HMI atau dari PMKI, dari GMNI, GMKI, ada semua orang-orang tua saya semua yang hadir. Yang saya hormati Mama Pendeta, ya, Mama Pendeta bersama satu majelis gereja. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati pimpinan OPD yang sama-sama hadir, diundang juga ya. Tadi itu Bapak Kadis Pendidikan, Kadis Perdagangan, Kadis Perikanan, Perumahan, dan pimpinan lainnya, Kepala Badan Penanggung Bencana, apa protokol staf yang sama-sama hadir diundang. Yang saya hormati dan kasih seluruh anggota KAMKI yang luar biasa. Senior KAMKI yang hadir, mohon maaf, dan teman-teman semua dari Ilawe, sebuah kampung kecil, dan dari gereja Ismail, kita menyuarakan tentang kedamaian, persaudaraan, cinta kasih dalam politik. Dan Gamki hadir untuk mengingatkan kepada kita, paling tidak menurut saya 3 hal. Yang pertama, Gamki mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan mengikuti pilkada tanggal 27 November. Hitungan waktu efektif 2 bulan lagi, atau sekitar 1,5 bulan lagi. Gamki mengingatkan kepada kita. Kedua, Gamki juga mengingatkan kepada kita bahwa politik itu adalah baik, adalah cara kita untuk mewujudkan apa yang disebut bonum comum, bonum publicum, atau the good life, suatu tatanan kehidupan yang baik, mewujudkan kesejahteraan umum melalui politik. Gamki juga mengajarkan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa dalam menyukseskan pilkada kita perlu membangun kebersamaan, persaudaraan. 3 catatan yang menurut saya Gamki ingatkan kepada kita, dan mereka membawa kita di sebuah kampung kecil. Saya tidak mengerti mengapa di sini, tapi yang pasti bahwa di sini menggambarkan kerukunan dan persaudaraan. Sebuah kampung yang diberkati Ilawe. Kita harus belajar dari situ. Bapak Ibu sekalian, menurut saya pilkada adalah satu proses politik untuk mendapatkan kekuasaan, dan dari kekuasaan itu untuk berbuat baik. Ia tidak merebut kekuasaan untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, apalagi untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain. Kata firman Tuhan tadi, Ibu Pendeta sampaikan. Itulah politik. Karena politik itulah Anda bisa memerintahkan orang untuk membuka jalan dari Bukalapak. Karena politik untuk merebut kekuasaan. Karena politik itulah ketika Anda merebut kekuasaan itu, Anda bisa membuka jalan menuju Latuna Boloa. Anda bisa membuka jalan menuju Manitoati, menuju Ebeki, segala tempat-tempat yang sulit itu. Melalui politik
politik itulah Anda bisa berbuat baik untuk rakyat, mensejahterakan rakyat. Karena itu ketika orang berlomba-lomba untuk mengikuti kontestasi politik, hari ini 3 pasang gubernur dan 5 pasang bupati di awal, adalah sesungguhnya adalah berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan untuk mewujudkan bon komunis atau bon publikum. Hanya itu tujuannya. Saya tidak tahu apakah dalam diri 5 pasang itu tujuan itu yang menjadi utama atau tidak. Tapi saya sungguh percaya itulah tujuan mereka. Mewujudkan bon publikum. Oke. Untuk mewujudkan itu tentu saja rakyat berpartisipasi di dalam. Agar rakyat berpartisipasi dengan aman dan damai, maka penyelenggara pemilu harus ikut di dalamnya, bertanggung jawab dalam pelaksanaan itu. Siapakah penyelenggara pemilu itu? Pemerintah daerah, polisi, tentara, KPU, Bawaslu, dan elemen lain. Mereka dipercaya oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu, sebuah proses politik yang tadi saya katakan itu, merebut kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Nah, karena itu Gamki mengajak kita agar ketika negara mempercayakan Anda untuk menyelenggarakan sebuah proses politik ini, maka Anda harus bersikap netral. Anda harus adil. Anda harus profesional. Anda harus bertanggung jawab. Dan Gamki juga mengajak kita untuk apa? Seluruh masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya dan turut serta menciptakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera, penuh kasih persaudaraan. Kita ingin agar menciptakan politik yang penuh dengan sukacita, kedamaian, rukun dan damai. Setuju sekali, Gamki membangun sebuah diksi yang luar biasa, politik dan kerukunan. Tema yang luar biasa. Oke. Saya mau beritahu kepada adik-adik Gamki dulu ya. Ini jam 12 ini. Orang tua ini mau keluar tunggu saya. Mereka lagi sempat berdoa dari tadi malam. Mereka bersuka cita karena kita bangun sekolah untuk anak-anak kita, untuk mereka, untuk anak-anak kita di sana. SMP kita bangun untuk kita orang tua di sana. Jadi mereka datang di sana. Tapi saya bilang bahwa saya mengikuti seminar Gamki dulu, baru di sana. Sehingga Bapak Kapolres, Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu dan teman-teman semua, bisa jadi saya mohon maaf agak lebih dahulu, tapi saya ngomong dulu. Oke. Gamki menugaskan kepada saya untuk membicarakan tentang netralitas. Problem questionnya adalah mengapa ASN harus netral? Menurut saya ada 3 alasan. Yang pertama, alasan filosofis. Kenapa ASN harus netral? Satu, dalam teori pemerintahan, aparatur sipil negara itu adalah instrumen negara yang menjalankan kebijakan politik negara sehari-hari. Aparatur negara itu adalah instrumen negara yang menjalankan kebijakan politik sehari-hari, per detik. Undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang pertahanan keamanan, undang-undang tentang kepolisian adalah kebijakan politik negara yang dijalankan oleh aparatur negara sehari-hari. Anda bisa bayangkan ketika diberi kewenangan sebesar itu, kalau dia tidak netral, dia harus. Kedua,
Aparat sipil negara itu atau aparat negara itu pelayan publik. Dia adalah public servant. Dia harus adil. Ia tidak boleh partiality. Ia harus impartial. Ia tidak boleh berpihak. Ia juga tidak boleh diskriminatif. Ia harus adil melayani bagi semua. Bisa dibayangkan dalam satu acara baru masyarakat sudah datang antrian untuk mau pelayanan kesehatan begitu di puskesmas atau di pustu, dia lihat karena dokter ini orang pantar, dia lihat ada orang pantar yang datang sana, dia balik ke sini di depan. Dia harus tidak boleh diskriminatif, dia harus bersikap. Bayangkan dia seorang pelayan publik kalau dia tidak netral. 3, dia adalah pemimpin sebuah wilayah, memimpin wilayah dan juga ia adalah pemimpin rakyat. Anda bisa bayangkan seorang PJ memimpin kabupaten ini tidak netral. Anda bisa bayangkan seorang camat adalah ASN tidak netral. Anda bisa bayangkan seorang lurah tidak netral. Tidak bisa. Ia pemimpin wilayah. Apalagi ia adalah decision maker, pengambil keputusan. Anda bisa bayangkan seorang pengambil keputusan seperti PJ, camat, lurah, kepala desa tidak netral. Seorang kepala pustu tidak netral. Tidak boleh. Ia harus netral. Dan terakhir ia mengelola segala macam sumber daya. Apa itu manusia, uang, aset, dan komunikasi. Dia mengelola. Anda bisa bayangkan kalau dia tidak netral. Karena itu alasan filosofis mengapa dia harus netral. Itulah gambaran. Kedua, alasan psikologis dan sosiologis mengapa dia harus netral. Karena kalau dia tidak netral akan menimbulkan konflik of interest. Dan konflik of interest itu bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat, kegaduhan dalam masyarakat, kekacauan dalam masyarakat, dan merugikan daerah. Secara psikologi dan sosiologis, ia dituntut harus netral karena dampaknya semua. Kita ingin mau supaya politik itu berjalan dalam suasana yang aman dan damai, sejuk, terpelihara, tidak menimbulkan kekacauan, kerusuhan, pertikaian yang akhirnya membuat Bapak Kapolres setengah mati dan kita semua setengah mati. KPU juga setengah mati dan Bawaslu juga setengah mati. Oke. Alasan yang ketiga, alasan normatif. Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sudah mengatur dengan jelas bahwa ASN harus netral. Ia tidak boleh berpihak. Ia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Ia harus netral. Itu secara normatif. Maka dibuatlah larangan-larangan, segala macam larangan. Termasuk tidak boleh ikut kampanye dan menunjukkan jari-jari dan segala macam, pakai seragam partai politik ataupun pakai seragam ASN, itu di lapangan itu lompat kiri, lompat kanan, tidak boleh. Diam-diam saja. Ikut di dalam pertemuan-pertemuan, ikut di dalam live. Biasa buat live ini. Live ini hati-hati. ASN. Bapak Ibu Saudara. Ikut di dalam pengerahan massa. Ini dilarang. Ikut mendirikan baliho. Ikut dalam pertemuan-pertemuan tim sukses. Tidak boleh. ASN tak boleh. KPU tak boleh. Bawaslu tidak boleh. Apalagi aparat kepolisian dan TNI. Kami semua tidak boleh. Dilarang sikapnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang ASN sesungguhnya adalah Bapak Anas.
Jadi itu 3 alasan Psikologis. Alasan kedua psikologis dan sosiologis, serta alasan ketiga normatif. Jadi secara normatif undang-undang melarang ASN tidak boleh berpolitik. Saya sudah kasih tahu semua ASN semua. Saya bilang kalian semua ini, atau terutama pejabat-pejabat, Bapak Ahmad maaf. Saya kasih tahu kepala dinas atau kabin orang, kalian tidak terbiasa piara babi. Kalian juga tidak terbiasa piara kambing. Kalian juga tidak terbiasa pergi kebun, kerja kebun. Kalian juga tidak terbiasa membuang pukat. Tidak biasa juga pasang bubu di tengah laut, bawah dasar laut. Tiba-tiba kalau kalian dipecat benar, mau kerja apa? Tidak terbiasa juga ojek. Karena itu saya bilang, berkat Tuhan yang ada ini jaga baik-baik. Hari ini media sosial tidak baik-baik. Iya. Kita ketemu dengan tokoh politik di gereja, orang suka foto. Mari kita di gereja ini. Ini sebentar lagi kita foto dengan Bapak Leleng, nanti orang kasih nanya. Bapak Leleng gitu ya. Foto hari oleh Gapki. Nah kebetulan kita dulu sama-sama di gereja, jadi foto dengan Bapak Pendeta gitu ya. Orang sudah mulai kasih naik sudah. Ibu Pendeta mendukung penuh. Kasih kamu itu tim IT yang buat. Atau sebentar dari Bawaslu orang masih naik sudah dapat dukungan dari berbagai lembaga. Kirim ke pantai barat laut, orang lihat, bagus banget. Karena di gereja ini, apa yang undang. Hari-hari ini penuh dengan sensitivitas. Itu kita harus agak hati-hati. Apalagi PJ Bupati ini kan dong ada lihat, kira-kira Bapak yang dukung siapa ya? Saya diam-diam saja lah. Dan repot. Apalagi dong lihat ketua Kapula gitu, kalau makan ketua Bawaslu. Semua dilihat. Kami semua sudah sepakat. Ya. Supaya kita menjaga konflik of interest. Biarlah rakyat memilih dengan sukacita. Biarlah bapak-bapak kajian pemimpin-pemimpin kita ini mensosialisasikan diri sehingga suatu saat dikenal baik oleh rakyat, dipilih dan memimpin kita semua 5 tahun ke depan. Terakhir catatan saya begini. Politik itu datangnya kemudian. Setelah lahirnya hubungan darah dan persaudaraan. Ia datangnya kemudian. Karena itu, jangan sampai karena beda politik lalu kita merusak hubungan persaudaraan. Hubungan kekerabatan kita dan hubungan darah kita. Orang bijak bilang begini, dapatkah Anda mengambil parang dan membelah air yang sedang mengalir? Dan dapatkah Anda memisahkan? Serta dapatkah Anda melihat bekas dari potongan itu? Dapatkah Anda bisa melihat bekas lompatan Anda melewati air yang sedang mengalir? Ada bekas kaki atau tidak? Tidak. Itulah hubungan darah. Itulah hubungan persaudaraan. Ia seperti air yang mengalir, yang tidak dapat dibelah dan dipisah. Dan tidak ada, kalaupun ada yang mencoba, tidak ada bekas. Karena itu, mari kita menjaga suasana yang aman dan damai, agar kita dapat memilih pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Pemimpin kita membawa menuju kesejahteraan. Bapak Ans, Bapak Meon, Bapak Amon, Bapak Jogo, Bapak Osyadali, Bapak Teddy Sutejo, Bapak Ogi
Jawa, Bapak Umbudiki, Bapak Bapak Denu, dan juga bapak-bapak yang terlalu lama membawa kita pada suatu kabupaten yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa, membuka isolasi diri, menciptakan kesejahteraan lain, dan hari ini kita menikmati. Tugas kita adalah bagaimana melanjutkan itu, melanjutkan karya-karya besar yang dibuat oleh Bapak Ans, Bapak Amon, Bapak Neon, dan juga seluruh Bapak Jack Jobo yang sudah dibuat luar biasa bagi legacy yang kita akan bagi negeri ini. Maka kita semua bangkit dan seluruh masyarakat Perahu harus belajar dari situ dan kita melanjutkan perjuangan dari orang-orang tua kita itu. Tanggung jawab. Kita harus meninggalkan sejarah, mencatat sejarah yang baik. Jangan sampai kita mencederai sejarah yang kelam bagi negeri. Kita mewarisi legacy, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkan oleh orang tua kita ini untuk kita lanjutkan ke depan. Karena itu saya minta kami mempropori untuk tidak menimbulkan provokasi, menjelaskan kepada masyarakat, dan kita semua punya tugas untuk menjelaskan kepada masyarakat agar politik kita itu harus politik yang penuh dengan riang gembira, politik yang ada di dalam sebuah atmosfer yang penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa kita mampu melakukan itu, mampu melakukan itu. Kita tidak boleh pesimis, kita harus komit untuk mewujudkan sebuah politik yang damai sejahtera, penuh kasih, kemurahan, dan penuh kerukunan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Kamti yang telah menyelenggarakan seminar politik ini. Semoga sukses dan Tuhan berkati kita sekalian. Billahi wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Santi. Nama budaya salam kebaikan. Saya membuka resmi